Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 SMA Yabaki Kesugihan. Alhamdulillah kita bertemu lagi lewat daring ya. Dengan daring ini semoga kita tetap diberi kesemangatan dalam belajar, tetap diberi kesehatan, tetap diberi anugerah oleh Allah, diberi rahmat, taufik, hidayahnya. Allahumma amin. Pada pertemuan yang sudah keempat kali ini ya, masih biasa kita meneruskan pengajian kita, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawiyah sampai ke hadis yang ke-34 ya. Kita mulai dengan doa dulu. Ingat, ad-du'a'u mukhul ibadah. Masih ingat ya, doa adalah otaknya beribadatan. Banyak-banyak berdoa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Doa insyaallah Allah sangat suka kalau hambanya mau meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithur rabi'u wassalasun. Masuk ke hadis yang ke-34. Asli seperti biasa, sebenarnya aslinya adalah hadza al-haditsu ar-rabi'u wassalasun. Utawi iki iku hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wassalasuna lan 30. Berarti berapa? 34. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ya. Hadis ini diriwayatkan an Abi Sa'idin, dan ceritaake saking sahabat Abi Sa'id. Namanya sebenarnya siapa? Ya. Namanya siapa? Coba ada yang tahu? Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Yang disebut nama kunyahnya saja. Ya. Biasanya kan ada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik contoh ya. Berarti insyaallah ini maksudnya juga orang itu, sahabat itu. An Abi Sa'idin Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Malik ya. Dilengkapi enggak apa-apa kalau kalian ingin, lihat saja di hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 itu sama riwayatnya dari beliau, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, yang nama lengkapnya an Abi Sa'idin Al-Khudri Sa'd bin Malikin bin Sinan Al-Khudri. Ya. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Jadi sama itu perawi hadis yang ke-32, lihat saja lagi, dan perawi ke-34. Ya, buka lagi biar kalian terbiasa membuka kitab ya, membuka kitab. Terus radhiya muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ya. Qala, ngendika sapa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang nama lengkapnya tadi siapa? Coba diulang. Iya, betul. Saya kira kalian juga mau bilang kayak gitu ya. Apa? Lihat saja di hadis ke-32. Dan ceritake saking Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Pastilah kalian juga kalau lihat tahu lah ya. Kita kan masih sama ilmunya, masih banyak yang nyandal di buku ya, masih nyantol di kitab ya, nggak apa-apa, asal mau belajar insyaallah kan mendapatkan kemudahan.
sedikit demi sedikit nggak apa-apa, yang penting mau belajar. Kalau mau belajar insya Allah kita nanti akan dipermudah atau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Titik 2, beliau mengatakan sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah berkata seperti apa? Bersabda gimana? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Man utawi sapane wong ra'a kang iku ningali sapa man mingkum saking sira kabeh ningali mungkaron ing perkara mungkar, kekejian, kemungkaran, ya. Kemungkaran, mungkar sudah bahasa Indonesia lah ya. Biasanya fahsya, keji yang fahsya, ya mungkar sudah bahasa Indonesia ya. Kemungkaran fal yughayyirhu mongko becik, yang punya arti becik itu lamnya ya. Fal lam itu fal yughayyirhu mongko becik ngawaono merubahlah sapa man hu ing mungkar biyadihi kelawan tangane man. Kalau lihat atau kalau kita melihat teks hadisnya ini kayaknya tergantung orang yang melihat kemungkaran tadi. Kalau orang yang mempunyai kekuasaan pasti biyadihi, ya, mempunyai kekuasaan, mempunyai tingkatan lebih dari orang yang memang melakukan kemungkaran, insya Allah bisa biyadihi. Contoh orang tua kepada anak itu kan bisa ya, mencegah dengan tangan, atasan dengan bawahan di perkantoran, kepala sekolah dengan guru umpamanya. Kalau di perkantoran direktur dengan satpam atau yang lain. Itu kalau satpam atau pegawainya melakukan kemungkaran, maka sebagai direktur dia bisa merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, dengan kekuasaan. Ya, itu bisa diartikan tangan atau kekuasaan yang dia miliki, karena orang mempunyai kekuasaan pasti dia bisa nyetir lah, istilahnya nyetir maring bawahan. Nah, tapi jangan sampai terbalik, kalau direktur yang melakukan kesalahan itu yang sulit biasanya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran dilakukan oleh orang lain, kalau kita mampu karena kita memang lebih dari orang yang melakukan kemungkaran, maka kita cegah dengan kekuasaan kita, kemampuan kita, biyadihi dengan tangan, ya. Fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man mestinya ing ngowahi karo tangane. Fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man ing ngowahi kemungkaran karo tangane, fa bilisanihi mongko kelawan lisane man. Mungkin dia tidak mempunyai kekuasaan. Kiai kadang dengan orang-orang itu kan merasa ya seimbang lah. Sosok kiai, tokoh masyarakat, dia berani mengucapkan mungkin mencegah kemungkaran kepada santrinya, mungkin berani. Tapi kalau dengan masyarakat awam, mesti beliau menggunakan bahasa atau kata-kata yang sifatnya cuma nyindir, ya, dengan lisan. Nggak bisa tiba-tiba ada masyarakat yang melakukan kemungkaran terus Pak Kiai itu memberhentikannya dengan kekiaiannya, ya nggak bisa. Masyarakat kan bukan bawahan kiai, tapi kalau santri mungkin bisa, ya. Maka di sini lihat-lihat orangnya. Kalau memang kita nggak mampu dengan tangan kita, maka kita menggunakan lisan. Lewat apa? Mungkin lisan itu bisa lisan mulut memang, atau mungkin apa yang keluar dari lisan dituangkan dalam coretan-coretan. Mungkin dibuat sebuah status untuk mengingatkan orang-orang yang biasa melakukan kemungkaran. Itu juga termasuk fabi lisanihi, ya. Tokoh-tokoh kadang untuk mengingatkan orang-orang yang lebih itu malah lewat tulisan kebanyakan. Kenapa?
Karena dengan membaca orang pasti akan menyadarinya insyaallah biiznillah. Itu pilihan ya, pilihan saja. Kalau kita memang bisa melakukan memberhentikan orang yang melakukan kemungkaran dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, kemampuan kita, ya silahkan berhentikan aja. Tapi kalau kita nggak mampu, ya kita mungkin dengan ngomong, berbicara atau nyindir ataupun dengan tadi membuat tulisan atau coretan lewat mungkin media online, kita mungkin punya blog sendiri, atau mungkin kita menggunakan media WhatsApp, kita buat status di WhatsApp, atau mungkin kita masuk ke Facebook dengan kita memasukkan tulisan-tulisan kita di beranda kita masukkan petuah ataupun mau'izah untuk mengingatkan orang-orang yang melakukan kemungkaran di sekitar kita, karena kita nggak berani atau tidak bisa merubah kemungkaran tadi dengan kekuasaan kita. Fa illam yastati, mongko lamun ora mampu, fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man, mestinya ing ngerubah kemungkaran karo lisan, kan ada tahapan berarti. Kalau yang ketiga kita tetap enggak mampu, ya fa biqalbihi, mongko kelawan atine man. Ya umpama kita dengan tangan enggak bisa, dengan lisan kita juga enggak bisa, maka bagaimana? Ya pakai hati. Kalau dengan hati berarti yang penting kita hatinya ingkar, tidak malah mendukung. Wadzalika utawi mengkono-mengkono ingkar atau mencegah kemungkaran dengan hati, wadzalika kembalinya ke qalb. Kalau kita ingkar dengan hati kita, iku aful imani, luweh lemah lemahe keimanan. Enggak apa-apa, karena memang kemampuan orang sendiri-sendiri. Wa hum riwayatake hu ing hadis sapa muslimun imam Muslim. Artinya pilihan terakhir ketika kita memang menjadi orang yang bukan siapa-siapa di masyarakat, bukan tokoh ya, di masyarakat tidak dianggap sebagai orang yang mempunyai kewibawaan, kita menjadi orang biasa ya. Yang penting hati kita ingkar, jangan sampai kita mendukung dalam hati. Ono gawe acara upamane yang intinya maksiat, malah kowe ya aku nyumbang minuman keras sisan, naudzubillahi min dzalik. Jangan, hati kita harusnya ingkar, karena kalau kita umpama berusaha untuk mencegahnya, mungkin taruhannya juga nyawa. Tidak cuma kita, mungkin keluarga kita juga kena imbasnya. Maka yang penting umpama kalian nggak bisa dengan lisan, nggak bisa, naik lagi dengan tangan apalagi. Maka yang penting hati kita ingkar kalau kita melihat kemungkaran. Jangan sampai kita malah dalam hati mendukungnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hadis yang ke-34 ini hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Ingat, hadis ke-32. Kalian lihat lagi, perawinya sama, an Abi Sa'idin, yang dimaksud adalah an Abi Sa'idin Sa'd bin Malikin ibni Sinan al-Khudri. Ingat-ingat itu. Sebenarnya sama. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beliau mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tadi dengan tangan, ya, dengan tangan orang tadi, seseorang tadi. Berarti orang tadi yang dikhitabi adalah orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan untuk merubah kemungkaran tadi menggunakan tangan. Akan tetapi apabila tidak mampu menggunakan kekuasaan, karena memang orang mungkin di bawah, bukan orang petinggi, maka usahakan dengan lisan. Gawe kata-kata ra bisa, gawe status bingung, gaptek sisan, ya ra bisa. Pakai lisan nggak bisa. Artinya
Baik lisan itu memang ucapan, mungkin membuat video di YouTube atau video yang diunggah atau di live streaming lewat Facebook atau yang lain lah ya. Medianya kan banyak sekarang. Terus dia ngomong yang intinya menyindir orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya silakan, karena dia mampunya merubah kemungkaran dengan lisan, lakukan saja. Ya. Tapi kalau nggak mampu juga bagaimana? Ya sudah, yang penting hati kamu ingkar terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang. Ya, hati kamu ingkar. Jangan sampai mendukungnya malah. Dan itu kemungkaran yang kita ingkari dengan hati kita berarti adalah keimanan yang paling lemah. Ya, memang betul. Nah, tapi daripada hati kita sama sekali nggak ingkar, malah lebih parah lagi namanya. Ya, itu hadis ke 34. Kalian pahami, kalian coba diangan-angan ya, dipikir, di mutola'ah lagi, dipelajari lagi. Mungkin kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lebih banyak untuk lebih bisa memberi kefahaman. Coba. Jadi saya ingin kalian mencontohkan, buatlah contoh ya, seperti biasa. Buatkan contoh kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain sedangkan kamu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kamu merubah kemungkarannya tadi tidak dengan tangan, karena kamu bukan orang yang mempunyai kekuasaan, tapi dengan lisan. Kalian buatkan contoh ya. Kalian buatkan contoh, silakan contoh kasus keseharian boleh, atau kejadian yang pernah kalian alami juga boleh, silakan ya. Nah, seperti biasa, nanti hasilnya kalian kirimkan ke saya, biasa seperti biasa ya. Masih semangat ya, nggak apa-apa, sebentar nggak apa-apa, yang penting kalian tetap rohaninya tetap disiram, karena penting sekali. Jangan sampai kita selalu memanjakan jasmani sedangkan rohani kita kosong ya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting rohani kita selalu tersirami oleh ilmu. Jangan sampai tidak. Sangat berbahaya sekali kalau rohani ini kosong. Kalau rohani ini kosong, bisa dimasuki hal-hal yang malah kurang baik. Usahakan rohani ini terus terisi dengan cara mungkin ikut ngaji, atau ya istilah yang dibutuhkan oleh rohani lah, banyak sih, tidak cuma ngaji saja ya. Wirid bisa ya, wirid bisa. Coba kalau kalian memang mungkin ingin wirid ya, mempunyai wirid, coba kalau subuh khusus yang ingin mengamalkan, silahkan setelah sholat qobliyah sembari menunggu imam ya. Ini ada faedahnya. Faedahnya apa? Faedahnya insya Allah kalau orang mau melanggengkan amalan ini, dijamin rezekinya tidak akan pernah seret. Seneng banget. Rezeki ya wes, rezeki mesti pikiran apa? Duit. Ya intinya Allah tidak akan memberhentikan rezeki untuk orang yang mau mewiridkan ini. Silahkan kalian amalkan setelah melakukan qobliyah subuh. Ingat-ingat ini cara bacanya, pengamalannya. Setelah sholat qobliyatas subhi, sholat qobliyah subuh, kalian coba wiridkan membaca suratul Fatihah. Mudah kan? 41 kali tapi ya, 41 kali. Bisa cepat, Fatihah 41 kali enggak begitu lama ya. Insyaallah kalau kalian mau mengamalkan itu, biiznillah, sekali lagi biiznillah, karena semua kehendak Allah. Biiznillah insyaallah kalian rezekinya tidak akan pernah telat. Ya, ingat apa? Membaca suratul Fatihah setelah qobliyatas subhi. Berapa kali? 41 kali. Hebat itu. Ada sisi rahasia memang di 41 itu. Banyak amalan-amalan yang metode cara melakukannya dibacanya 41 kali, termasuk tadi biar rezekinya tidak seret, coba membaca suratul Fatihah
setelah sholat qobliyatas subhi dibaca 41 kali. Itu satu. Yang mungkin ingin mengamalkan silahkan amalkan. Kalau tidak bisa, loh kaken, nah mau nggodek pin tetap kaken. Mestinya kalau untuk sendiri ya jangan sampai kita malas ya nggodek. Coba kalau kalian beli bakso pakai uang sendiri untuk dimakan sendiri, semangat. Tapi kalau beli bakso untuk orang lain, orang semangat. Pantas. Ini kan untuk sendiri. Insya Allah orang yang mau mengamalkan itu tadi dipermudah rezekinya. Orang pernah telat rezeki ini, mau kan? Ya mau. Ya itu. Ada lain yaitu kalau ingin rezekinya lancar, baca Sayyidul Istighfar setelah sholat asar sebanyak 4 kali. Itu termasuk ijazah dari Syekh Naki Khalil Bishri. Barang siapa yang mau melanggengkan membaca Sayyidul Istighfar ba'da sholat asar, insya Allah ora telat duit. Ora telat duit. Yang kalian senang duit apa uang? Duit apa uang? Ya wes, uang apa arto? Ya sama saja. Ya silahkan yang ingin mengamalkan Sayyidul Istighfar bagaimana bacaannya. Ya mumpung ini juga disiarkan di YouTube saya, channel YouTube saya, maka kalian bisa review kata atau lafalnya ketinggalan orang hafal, kalian ikuti saja bacaan yang ada di itu. Kalian pause tulis nggak apa-apa. Sayyidul Istighfar faedahnya apa tadi? Orang telah dibaca berapa kali? 4 kali. Ya ada aturannya. Dibaca 4 kali Sayyidul Istighfar pada salat asar. Insyaallah Allah akan memberikan rezeki terus, tidak akan pernah telat. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Udah hafal belum? Terusannya a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yaitu kalian review, kalian lihat lagi di YouTube-nya bisa ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bacaan apa? Sayyidul Istighfar dibaca 4 kali ba'da sholat asar. Duduk dulu sebentar, kayaknya nggak lama, paling 3 menit selesai ya. Mau kepengen rezekinya lancar, Mbok. Nah, itu coba. Ya, kembali lagi ke hadisnya. Pokoknya hadis yang ke-34 yaitu apa? Pembahasan tentang apabila ada kemungkaran, usahakan kemungkaran itu harus dihilangkan. Baik dengan mungkin kamu mempunyai kekuasaan, gunakan kekuasaan kamu. Kalau enggak mampu, dengan lisan kamu. Lisan enggak bisa, maka pakai hati kamu. Dengan cara apa? Hati kamu mengingkari kemungkaran yang terjadi, jangan sampai mendukung. Ya begitu, cukup dari saya. Ada kesalahan mohon maaf dari awal sampai akhir. Mari kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salawat. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sampai berjumpa kembali ya di pertemuan berikutnya. Semoga di per 1 September kita sudah bisa melaksanakan KBM secara tatap muka. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.